Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita masing-masing. Sholawat ma'assalam semoga selalu tercurah ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang pada hari akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi fakta bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mempunyai penduduk majmuk. Tidak hanya terdiri satu agama saja, tidak hanya terdiri satu suku saja, dan tidak hanya terdiri dari satu ras saja, tapi Indonesia terdiri dari multi agama, multi suku, dan juga multi ras. Sementara ini, alhamdulillah, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup yang relatif damai, rukun, berdampingan, tanpa ada perseteruan yang berarti. Berbicara mengenai kerukunan, kita pasti teringat dengan salah satu pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, di mana menjaga kerukunan merupakan wujud pengamalan Pancasila, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupannya baik di Makkah maupun di Madinah, juga di tengah masyarakat dengan kondisi sosial masyarakat yang majmuk. Mereka ada yang muslim dan juga ada yang kafir. Ketika di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat sekitar. Bahkan Nabi sering dicemooh, dihina, diludahi, bahkan Nabi dituduh sebagai tukang sihir. Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah bertahan dalam kondisi yang demikian selama 13 tahun tanpa adanya perlawanan. Begitu pula saat di Madinah, masyarakat Madinah juga tidak 100% beragama Islam. Kabilah dan suku pun beragam, semuanya bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah. Bahkan dalam kisah yang masyhur, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rahmatullah, ada satu pakaian zirah atau baju perang milik Rasul yang masih digadekan kepada seorang Yahudi. Artinya apa? Bahwa Rasulullah bisa berdampingan dengan mereka dalam urusan tatanan sosial kemasyarakatan. Adapun urusan tauhid, sudah jelas bahwa Rasulullah selalu mengajak untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanyut atau terbawa dengan masyarakat sekitar, akan tetapi dalam ranah berkehidupan dalam masyarakat, Rasulullah ketika berkuasa pun tidak lantas menumpas habis orang kafir yang ada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh malaikat untuk menimpakan gunung Uhud kepada orang-orang yang membangkang, Rasulullah tidak berkenan. Kata Rasul, barangkali nanti apabila tidak orang tuanya yang masuk Islam, anak-anaknya kelak akan masuk Islam. Padahal Rasulullah bisa saja berdoa sebagaimana doanya Nabi Nuh supaya umatnya tenggelam atau tertimpa bencana besar. Namun beliau tidak melakukan hal tersebut. Melalui akhlak Nabilah, Umar bin Khattab yang semula sangat memusuhi Islam, Khalid bin Walid yang ganas melawan Islam, begitu pula Wahsy, seorang budak yang membunuh paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud, akhirnya juga
masuk Islam di kemudian hari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya contoh seperti ini, hendaknya kita semua sebagai warga negara Indonesia, mari jangan mudah kita terprovokasi dengan sentimen-sentimen keagamaan, sentimen-sentimen suku maupun sentimen-sentimen ras. Kita menjalankan syariat agama kita di Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang dan juga diberi kebebasan oleh pemerintah. Oleh karena itu, marilah kita terus jaga Indonesia. Mari kita bersatu dalam bingkai keislaman kita yang terwadai dengan wadah rumah bernama Indonesia. Jika kita menjaga Indonesia, secara otomatis kita sedang melindungi umat muslim se-Indonesia untuk bebas melaksanakan ajaran agamanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Dan berpeganglah teguh dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.